Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Sahabat sekalian, saya ingin pada malam hari ini menjawab pertanyaan terkait masalah sanad Al-Qur'an dan sanad hadis. Sanad Al-Qur'an itu pada dasarnya bukan berupa tulisan. Ya, tidak ada satu literatur yang mewajibkan itu, tetapi itu hanya berbasis budaya saja, budaya keilmuan. Gitu ya. Jadi jadi yang paling penting dalam sanad Al-Qur'an itu adalah talaqqi dan musyafahah untuk memastikan yaitu tashih atau tahsin terhadap kualitas bacaan dan kualitas hafalan gitu ya. Kalau dia itu binadzar berarti kualitas bacaannya, kalau dia itu bil ghaib atau tahfidz berarti orientasinya adalah hafalannya. Oleh karena itu sebenarnya ada tahapan yang harus kita pahami ya. Ada namanya tahapan belajar Al-Quran itu namanya tahqiq. Nah, tahqiq itu memperjelas setiap huruf, makharijul hurufnya, dan juga sifatul hurufnya. Lalu meningkat lagi kepada namanya itu tartil. Tartil ini praktek bacanya. Lalu habis itu ada tadwir, ada tahdir atau hadr gitu ya. Lalu pada tingkatan tahsin lalu tahfidz. Ada namanya pondok pesantren tahfidzul Quran, ada juga pondok pesantren yang pesantren Al-Quran saja tanpa ada program tahfidz. Ada ya juga yang ya include dua-duanya. Ada konsentrasi di dua hal sekaligus, yaitu di tahsinnya dan di tahfidznya sekaligus. Misalkan contoh binadzar seperti di Kempek Cirebon, ada Ki Omar di sana ya, atau di Kerapiak. Ada lagi seperti include dua-duanya adalah seperti di komplit ya, seperti di Kerapiak gitu ya. Kalau di Kempek itu masih istiqomah untuk urusan binadzar saja. Nah, saya ingin sampaikan bahwasannya di zaman ini orang yang hafidz Al-Qur'an itu belum tentu punya status kualitas bacaan yang qari. Kualitas bacaannya bagus belum tentu. Begitu juga sebaliknya, belum tentu qari itu juga hafidz gitu ya. Gitu. Hafidhah belum tentu punya kualitas bacaan Al-Quran yang qari'ah, yang layak disebut qari'ah. Begitu juga sebaliknya. Maka oleh karena itu, ketika timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan saya punya ini nih hafalan 5 juz, terus saya setorkan saja kepada orang yang memang yang penting saya lihat tuh bagus bacaan Al-Qurannya gitu. Nah, tapi nggak punya sanad Al-Quran, sanad masyayikh Al-Quran gitu ya, atau syekhul qura. Ya saya jawab tidak masalah kalau misalkan dia pernah talaqi atau musyafahah langsung dengan ahli-ahli Al-Quran sampai selesai khotam. Nah gitu ya. Artinya dia itu pada dasarnya sudah menerima ilmu dan sudah pantas mengsanadkan atau menyandarkan keilmuannya itu atau cara praktek bacaan Al-Qurannya kepada guru yang telah memberikan pengetahuannya gitu kan. Nah gitu. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang punya sanad Al-Quran tetapi bacaannya buruk banget gitu ya, baik itu bacaan Al-Quran bil ghaib ataupun binadzarnya, padahal kualitas bacaan itu jauh sekali dari pakem bacaan seorang qari atau seorang ahli Al-Quran, maka jelas itu memalukan gitu ya. Dan itu tidak sedikit. Nah, bahwasanya memang di zaman ini banyak orang-orang yang tidak punya kualitas bacaan Al-Quran yang baik, bahkan tidak hafal Al-Quran, tetapi dia mendirikan pondok pesantren Al-Quran, bahkan mendirikan pondok pesantren tahfidzul Quran. Ini luar biasa ya. Kalau kita mengingat sebuah pepatah atau nasihat dari para ulama di dalam kitab misalkan Ta'limul Muta'allim, orang semacam ini merusak tatanan pondok pesantren. Fasadun kabirun, kerusakan yang besar. Alimul mutahattikun, ketika seorang alim mendiamkan kemungkaran. Wa akbaru minhu, namun ada yang lebih besar dari itu. Ada yang lebih besar daripada orang alim yang mendiamkan kemungkaran. Apa itu? Yaitu jahilun mutanassikun, orang bodoh beribadah terus dijadikan pegangan. Orang bodoh bicara agama terus dijadikan pegangan. Nah ini bahaya ini. Zaman sekarang banyak ini. Huma fitnatun fil alamin azimatun. Keduanya baik alim mutahattik maupun jahil mutanassik itu
di alam dunia ini, kata ulama, merupakan ujian besar bagi orang-orang Islam, umat Islam atau umat manusia. Liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Ya, di sini dikatakan liman, ujian besar bagi orang yang benar-benar pengen berpegang teguh dalam urusan agama. Ya, ini sangat-sangat harus kita selektif gitu ya. Nah, kita tahu juga nih, sekarang kan banyak nih, asalkan dia punya duit, punya lahan, dia bisa bikin pesantren, lalu dia jadi pengasuhnya. Tidak tahu malu. Dia tidak hafal Quran, ya kan? Lalu dia mendirikan pondok pesantren Al-Quran. Tidak tahu malu. Gitu ya. Jauh dari wara', jauh dari sifat zuhud, dan jauh dari sifat malu. Gitu ya. Ibaratnya ini urusan agama ini tidak seperti orang bikin perguruan tinggi. Maka seyogianya orang-orang yang punya banyak harta atau dikaruniai banyak harta oleh Allah Subhanahu wa taala cukup menjadi seorang aghnia yang menolong agama Allah, lalu menyerahkan kepada ahlinya untuk menjadi pengasuh pondok pesantren. Itulah yang dicontohkan para aghnia di masa lalu, sebelum di zaman proposal. Ya, coba lihat di zaman sebelum ngetrennya proposal uang, tentu orang-orang kaya itu tidak tertarik, bahkan punya malu besar untuk sampai mengaku dirinya sebagai pengasuh. Mungkin wajar saja mengaku bahwa itu pesantren saya atau wakaf keluarga saya, itu wajar sebagai kebanggaan. Satu sisi niatilah untuk bersyiar supaya orang lain bisa menirunya. Tetapi kalau dia tidak punya kemampuan di bidang ilmu agama, atau dia tidak bisa menguasai ilmu agama, maka sejatinya ketika dia mengklaim atau mendeklar dirinya sebagai pengasuh pondok pesantren, sejatinya dia tidak tahu malu. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Apalagi sebut kiai, ustaz. Itulah di zaman proposal uang ini. Misalkan bukan seorang ahli kedokteran, tapi kan asal punya duit, asal punya relasi, saya bisa bikin misalkan politeknik kesehatan atau akbid atau akper, kan bisa. Nah, itu kan dunia, beda tatanannya, beda aturannya, beda adabnya, beda akhlaknya, kan begitu. Kalau di dalam ilmu agama ini kan ada aturannya. Kalau Anda bisa ngaji, baru Anda bikin pesantren. Kalau Anda kualitas bacaan Al-Qur'annya bagus dan Anda sendiri pengasuhnya itu adalah penghafal Al-Qur'an, maka dari dulu sudah ratusan tahun dicontohkan oleh para kiai, para ulama kita, merekalah yang berhak untuk mendirikan pondok pesantren Al-Qur'an. Coba antum atau panjenengan perhatikan setiap bacaan Al-Qur'an yang ditartilkan atau ditilawahkan oleh seorang hafidhah ataupun seorang ahli tilawah ngereng itu loh, yang biasa orang diundang hajatan itu. Perhatikan, itu menurut saya grade-nya itu grade 1 kan qori A, grade 2 itu hafidh, grade 3 itu tilawah. Hancurnya lebih banyak di tukang tilawah itu. Yang penting kan suaranya gitu kan. Orang yang nggak paham ya Allah gitu. Yang jelas carilah ahli Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan wartilil Qur'ana tartila. Dan Rasulullah SAW katakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dalam hadis riwayat Bukhari, khairukum, sebaik-baik kalian, man, yaitu seseorang, ta'allama al-Qur'an, yang bersungguh-sungguh belajar Al-Qur'an, tidak pantang menyerah walaupun berkali-kali dimarahin dalam latihan baca Al-Qur'an, dalam latihan praktek baca Al-Qur'an, lalu dia setelah lulus wa 'allamah, dia bersungguh-sungguh mengajarkan Al-Qur'an. Ilmu yang salah satunya cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu waris dan ilmu Al-Qur'an. Karena ini adalah ilmu yang benar-benar menguras konsentrasi. Ya, menguras konsentrasi untuk benar-benar tercapainya pada kualitas tertentu. Gitu ya. Baik, mungkin itu saja bisa sebagai jawaban. Kesimpulannya adalah saya ingin tambahkan bahwa sanad itu ada dua, ada sanad Al-Qur'an, ada sanad hadis. Dua-duanya tidak harus tertulis. Sama seperti saya contohkan, Rasulullah SAW ketika menerima Al-Qur'an bukan berupa tulisan, tapi berupa dikte. Sama juga seperti para masyayikh hadis, para ulama-ulama ahli hadis,
mereka seperti Imam Al-Bukhari menerima dari guru-gurunya itu tidak berupa dalam tulisan, tetapi dalam bentuk dikte atau imla, gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan hari ini mempermasalahkan masalah sanad itu ya silahkan saja itu sebagai menjadi sebuah tradisi dalam keilmuan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memastikan bahwa si A benar-benar muridnya si B, benar-benar pernah bertemu talaqi, pernah duduk satu majelis dan bermusyafahah belajar Al-Quran atau belajar praktik bacaan Al-Quran, kualitasnya dan juga persis seperti gurunya. Karena ilmu Al-Quran itu seperti ilmu listrik, ilmu eksak gitu ya, ketahuan kalau yang benar-benar diabal-abal gitu. Jadi itu ada sanad Al-Quran, sanad hadis. Kalau memang orientasinya itu bukan pada tulisannya, tetapi pada kualitasnya, ya, pada kualitasnya dan pada kuantitasnya, dalam arti ini riwayat dan diroyahnya, matannya dan juga riwayatnya. Seperti di hadis sama. Jadi kalau dia ngaku sebagai ahli Al-Quran tapi kalau bacanya hancur nggak bisa diterima. Dia. Tetapi yang lebih, ya, andai kata ingin hati-hati, Anda seorang hafid, Anda sedang dengan menghafal Quran, carilah orang yang benar-benar punya kompetensi, punya capability menjadi seorang qari, dan dia jebolan dari pesantren Al-Quran. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.